warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Fitri berharap anak-anak dan ayah bunda semua di rumah semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran di tema 3 subtema 1. Nah, kita hari ini temanya sudah ganti ya, sudah ganti ke tema 3, tugasku sehari-hari. Nah, anak-anak, Bu Fitri pertama mengucapkan selamat ya, karena kalian sudah menyelesaikan PTS penilaian tengah semester kemarin. Alhamdulillah, semoga nanti anak-anak mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Nah, kita akan mulai pembelajaran tema 3 subtema 1, tugasku sehari-hari ya. Sekarang kita akan terlebih dahulu belajar muatan PKN. Nah, untuk muatan PKN kemarin pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang sila kedua Pancasila. Nah, untuk kali ini kita akan belajar lagi tentang pengamalan sila kedua Pancasila, tetapi ini kita khususkan untuk di rumah. Oke, untuk di rumah. Nah, sekarang pengamalan atau perbuatan apa yang anak-anak lakukan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, di sini Bu Fitri akan membantu anak-anak untuk memberikan 3 contohnya. 3 contoh yang anak-anak lakukan di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang untuk yang pertama itu adalah membantu menjaga adik. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila kedua. Yang kedua adalah membantu ibu memasak atau membantu ayah membersihkan motor. Itu juga termasuk pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Nah, anak-anak pasti punya banyak sekali contoh pengamalan sila kedua di rumah. Nah, anak-anak nanti bisa mencari dan bisa menyebutkan ya. Nanti akan ada tugasnya untuk melakukan itu ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia, Bu Fitri terlebih dahulu akan menjelaskan tentang denah. Apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Jadi dengan denah ini nanti anak-anak bisa tahu, oh, letak SD Muhammadiyah Suronatan itu di mana? Oh, rumahnya Alvaro itu di mana? Itu nanti akan bisa tahu. Nah, kalau sekarang misalnya nih, anak-anak pesen GoFood, nah itu juga pasti Pak Gojeknya yang mengantarkan itu pasti juga melihat denah atau peta yang ada di HP sehingga nanti makanan itu akan sampai ke tempat kalian. Nah, itu juga pakai denah. Nah, nanti anak-anak akan menyaksikan video penjelasan tentang denah ini. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, nah ini kita akan bermain pura-puraan. Jadi ini pura-pura ya, semuanya di sini adalah pura-pura. Nah, ini ada jalan SD Mu Surya. Di tengah sini ada jalan SD Mu Surya. Kemudian yang meja-meja ini adalah rumah-rumah. Pura-puranya rumah. Ya, ini ada rumah Bu Siva, ada rumah Bu Wiwi, ada rumah Bu Niken, kemudian ada rumah Bu Laili dan yang lain-lain. Nah, oke, sekarang
Dena. Sekarang coba perhatikan rumah Bu Wiwi. Rumah Bu Wiwi ada di sini, ada di tengah. Oke. Sekarang di sebelah kiri rumah Bu Wiwi ada rumahnya siapa? Sebelah kiri. Oke, berarti tangan kiri. Sebelah kirinya ada rumahnya Bu Niken. Oke, sekarang di sebelah kanannya rumah Bu Wiwi ada rumahnya. Oke, betul sekali. Ada rumahnya Bu Syifa, kanan, tangan kanan. Oke ya. Sekarang kita akan ini ada rumahnya Bu Laili. Ada rumahnya Bu Laili. Sebelah kanannya rumah Bu Laili ada rumahnya, ya betul sekali, ada rumahnya Bu Zana. Di sebelah kanannya rumah Bu Zana ada rumahnya kanan. Berarti ada rumahnya Bu Olive. Oke, sekarang tadi sudah belajar kanan dan kiri. Sekarang antara itu berarti yang ada di tengah-tengahnya. Oke, sekarang antara rumahnya Bu Syifa dengan rumahnya Bu Niken ada rumahnya antara. Oke, rumahnya Bu Wiwi. Betul sekali. Sekarang antara rumahnya Bu Olive dengan rumahnya Bu Laili ada rumahnya yang di tengah. Oke, rumahnya Bu Zana. Betul sekali. Sekarang tadi sudah kanan kiri, sudah antara, sekarang depannya rumah Bu Olive ada rumahnya Bu Niken. Depan rumahnya Bu Wiwi ada rumahnya, ya ada rumahnya Bu Zana. Oke anak-anak, sudah jelas semua ya. Nanti kita akan melanjutkan lewat gambar. Kalau ini pura-puraan tapi yang sebenarnya, kemudian kita akan melanjutkan ke denah gambar. Oke anak-anak, itu Oke, kalau tadi anak-anak sudah menyaksikan video tentang pembelajaran denah yang sebenarnya, kalau sekarang anak-anak akan denah itu akan kita gambarkan. Nah, akan kita gambarkan. Kalau tadi itu yang sebenarnya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan ya. Bu Fitri mengambil contoh untuk denah ini dari buku Dinas Kalian. Nah, ini ada rumah-rumah dan tempat ibadah yang ada di Jalan Ki Hajar Dewantoro yang ada di pinggir-pinggirnya ya. Nah, sekarang anak-anak silahkan memperhatikan denah yang ada di sini. Nah, sekarang dari denah ini kita akan mencari letak rumahnya siapa, seperti itu. Letaknya di mana? Nah, sekarang coba anak-anak mencari rumahnya Ayu, coba. Oke, sudah ketemu gambar rumahnya Ayu? Oke, nah sekarang kita akan mencari di samping kanan rumah Ayu, itu rumahnya siapa? Samping kanan rumah Ayu. Samping kanan rumah Ayu. Ada yang menjawab rumahnya Rama. Ada juga yang menjawab rumahnya Siti. Nah, yang benar di samping kanan rumahnya Ayu itu adalah rumahnya Siti. Rumahnya Siti yang catnya berwarna hijau. Oke, sekarang kalau di samping kiri rumahnya Siti, itu rumahnya Ayu. Betul sekali, rumahnya Ayu. Sekarang, kalau di depan rumahnya Bayu, itu rumahnya Adi. Sip. Sekarang, kalau di samping, sekarang yang bawah ya, sekarang yang bawah, yang di bawah jalan. Nah, sekarang di samping
Kanan rumahnya Bayu ada rumahnya siapa? Samping kanan rumah Bayu. Ya, betul sekali. Bukan rumah, tetapi musola. Ya, ada musola. Sekarang, kalau di samping kiri toko ada musola. Loh, Bu, tadi kalau yang digambar itu di atas jalan kok kebalik-balik, kanan tapi jadinya kiri, kiri kok jadinya kanan. Ya, nanti kita akan menyimpulkan bersama-sama ya. Oke, sekarang kita akan belajar antara dulu. Antara rumahnya Adi dan rumahnya Ayu ada rumahnya Siti. Nah, berarti kalau antara itu di tengah-tengahnya. Sekarang antara rumahnya Bayu dan toko ada musola. Bagus sekali, ada musola. Nah, jadi anak-anak dari gambar ini, dari yang sudah Bu Fitri sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kalau pada Dena letak rumahnya itu di atas jalan itu berlaku kebalikannya untuk kanan dan kirinya. Ya. Sementara kalau pada Dena letak rumah di bawah jalan itu berlaku yang sebenarnya untuk kanan kirinya. Kalau antara itu yang ada di tengah-tengahnya. Ya, jadi ada 3. Kalau di atas jalan itu kebalikannya untuk kanan kiri. Kalau di bawah itu sebenarnya, kalau antara itu di tengah-tengah. Bagus sekali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makna kata. Ya, makna kata, arti kata. Anak-anak pada pembelajaran yang kemarin anak-anak sudah belajar tentang makna kata ini. Tetapi sekarang kita akan belajar tentang makna kata ini yang tentang geografis atau tempat. Nah, sekarang yang pertama yang akan Bu Fitri sampaikan itu adalah tentang kata desa. Desa, artinya desa apa? Desa adalah tempat yang dihuni oleh beberapa keluarga yang dikepalai oleh kepala desa. Nah, sekarang petani. Petani itu seseorang yang pekerjaannya bercocok tanam. Kemudian padi itu tumbuhan yang menghasilkan beras. Menanam itu menaruh bibit di dalam tanah supaya tumbuh. Sawah itu adalah tanah yang digarap untuk tempat menanam padi. Nah, anak-anak nanti bisa membaca ini ceritanya itu di subtema 1 PB 6, pembelajaran 6 ya anak-anak ya. Semuanya ya nanti bisa membaca di sana. Oke. Sekarang kita akan beralih ke tentang uang. Nah, itu pasti benda yang paling anak-anak sukai. Uang, ya kan? Nah, yang selalu anak minta ke bunda, ke ayah itu setiap hari untuk jajan, untuk beli mainan, itu pasti pakai uang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang uang. Oke, siap semuanya? Oke. Nah, yang anak-anak tahu jenis uang atau yang anak-anak ketahui jenis uang itu ada uang apa saja? Ya, betul sekali. Ada uang logam dan ada uang kertas. Kalau logam itu biasanya yang bunyi kerincing kerincing kerincing. Itu ya, itu uang
logam. Sekarang kita pertama akan belajar tentang uang logam terlebih dahulu. Nah, gambarnya uang logam seperti ini anak-anak. Itu dicampur-campur, ada yang 1000, ada yang 100, ada yang 500, semuanya tercampur di situ. Nah, itu uang logam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai uang logam. Nah, ini nilai uang logam Rp50. Mungkin sekarang sudah agak jarang ya untuk uang ini ya Rp50. Itu agak jarang, bahkan makanan yang harganya Rp50 juga sudah tidak ada. Nah, sekarang coba. Nah, kalau ini berapa? Rp100. Rp100. Sekarang kita akan belajar cara penulisan nilai uang logam ini. Oke. Kalau ditulisnya itu yang Rp50 itu depannya adalah RP, R-nya kapital, P-nya kecil, R-nya kapital, P-nya kecil. Kemudian nilainya ada 50, di belakangnya dikasih 00, itu tandanya adalah rupiah. Sama juga dengan yang 100, itu juga depannya itu ada RP-nya, R-nya kapital, P-nya kecil, kemudian 100, belakangnya 00 atau rupiah. Dibacanya adalah 50 rupiah. 50 rupiah. Kalau yang ini itu dibacanya 100 rupiah. Sekarang, kalau yang ini, oke, ditulisnya seperti itu, 200,00, dibacanya 200 rupiah. Nah, sekarang yang ini, 500. Nah, ditulisnya seperti itu, 500,00, dibacanya 500 rupiah. Nah, sekarang yang 1000 anak-anak. 1000-nya nolnya ada berapa? Ada 3. Karena nolnya ada 3, berarti menulisnya seperti ini. R, P-nya kecil, 1 titik, ada tanda titiknya. 000,00. Karena apa kok ada titiknya? Karena nolnya 3. Jadi setiap ada 03 itu diberikan tanda titik. Ya, dibacanya 1000 rupiah. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke uang yang kedua, jenis uang yang kedua yaitu uang kertas. Di sini Bu Fitri hanya akan memberikan beberapa sampel saja, tidak semuanya ya. Nah, ini sampel gambarnya dulu. Ada 100.000. Ini uang yang terbaru itu 75.000, tetapi belum beredar untuk jual beli, itu belum ada, belum bisa. Nah, ini yang ada 100.000, 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai uang kertas ini. Nah, ini yang 1.000. Tadi ada yang logam juga ada 1.000. Kertas juga ada yang 1.000. Nah, ini untuk yang 1.000 itu ditulisnya sama dengan kayak yang tadi. Kemudian dibacanya 1.000 rupiah. Sama dengan yang uang logam tadi. Nah, sekarang yang 10.000. 10.000 tadi Bu Fitri sudah bilang, jadi dikasih tanda titik, begitu dari belakang ada nolnya 3. Jadi untuk 10.000 ditulisnya 10 titik nolnya 3,00. Dibacanya 10.000 rupiah. Nah, sekarang wah, ini uang yang kita inginkan semua, 100.000 rupiah.
merah warnanya. Nah, ini ditulisnya 100.100 titik. Belakangnya ada nolnya 3. Dibacanya Rp100.000. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan uang. Ya. Ini Bu Fitri punya uang Rp500 dan uang Rp100. Nah, sekarang kita akan membandingkan kedua nilai uang ini. Nah, lebih besar, Rp500 lebih besar dari Rp100. Kalau ditulis seperti ini. Rp500 itu lebih besar dari Rp100. Sekarang kita akan melihat ke yang lain. Rp20.000 dan Rp5.000. Rp20.000 lebih besar daripada Rp5.000. Nah, seperti ini ya, ini perbandingan nilai uang. Oke, sekarang anak-anak sudah jelas ya tentang uang ya, tentang nilai mata uang dan membandingkan nilai uang. Sekarang kita akan belajar muatan SPDP, yaitu tentang irama lagu. Sekarang kita akan belajar dengan terlebih dahulu melihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa untuk stick itu punya tek, tulisannya TEK, tek. Kemudian untuk kentongan tadi punya tong, tong, TONG. Kemudian untuk tepuk tangan itu punya prok. Kemudian yang terakhir untuk meja kayu ya, meja yang terbuat dari kayu itu kalau kita pukul itu menghasilkan bunyi duk. Nah, nanti anak-anak dari alat-alat ini anak-anak nanti bisa belajar misalnya menyanyikan lagu tertentu, kemudian anak-anak membuat irama dengan gabungan beberapa alat ini. Bisa berpartner dengan ayah, bunda, adik, kakak, seperti itu di rumah. Ada yang mukul kentongan, bisa juga stick diganti dengan pensil, bisa juga kentongan diganti dengan apa, seperti itu. Karena banyak sekali di sekitar kita alat-alat yang bisa menghasilkan bunyi tertentu, tetapi Bu Fitri di sini hanya menyempel 4 ini, yaitu stick, tek, kemudian kentongan, dong, tepuk tangan, prok, dan meja, duk. Nah, oke anak-anak, sudah jelas semua ya? Oke, kalau sudah jelas, selamat mencoba dan selamat bereksperimen. Anak-anak pasti keren-keren semua, ya, pasti hebat semua untuk bereksperimen dan menghasilkan nada-nada tertentu yang indah. Oke anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan imun tubuh kalian.
Semoga kalian selalu sehat, ayah bunda selalu sehat, dan juga keluarga semua selalu sehat. Amin. Demikian dari Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.